Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kali ini kita mau bongkar 10 jenis bisnis yang kelihatannya sih sepele ya. Tapi kalau dihitung-hitung, untung bersihnya itu bisa bikin slip gaji kantoran kita kelihatan kayak uang jajan doang. Coba ngaku deh, siapa di antara kita yang nggak ngerasain siklus ini? Banting tulang sebulan penuh, pas gajian datang, rasanya cuma numpang lewat doang buat bayar ini itu. Kayak kejebak di rutinitas yang sama terus, ya kan? Nah, ini nih yang suka bikin penasaran. Kita kerja keras, tapi kok tetangga yang kelihatannya santai di rumah, usahanya juga kecil-kecilan, malah kayaknya lebih adem ayam hidupnya. Ternyata ada jalur-jalur tikus menuju kemakmuran yang jarang dibahas di seminar-seminar. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal ngintip rahasia si tetangga, yaitu gimana caranya mulai dari apa yang udah kita punya. Terus kita masuk ke jenis-jenis jasa yang dicari terus sama orang, nggak peduli ekonomi lagi naik atau turun. Habis itu, kita belajar gimana caranya jadi jembatan yang menghubungkan peluang. Dan yang paling penting, kita bakal sadar apa modal terbesar yang sebetulnya udah kita genggam selama ini. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, tapi sering banget kita lupain. Bisnis-bisnis ini nggak butuh modal pinjaman bank atau jual aset. Kenapa? Soalnya modalnya itu udah ada di sekitar kita, bahkan mungkin lagi berdebu di gudang. Ide pertama, ini jenius banget sih. Ini tentang gimana caranya kita bawa harta karun dari desa, kayak madu hutan asli, atau gula aren murni, langsung ke tangan orang-orang kota yang haus akan produk otentik. Nah, cara kerjanya gimana? Simple. Tugas kamu tuh bukan jadi produsen, bukan. Kamu jadi kurator. Kamu yang pilih produk terbaik dari petani lokal, kamu kasih kemasan yang cakep, terus kamu ceritain kisah di baliknya lewat media sosial. Kamu jadi jembatan kepercayaan. Nah, ini bagian paling serunya. Margin keuntungannya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat. Kok bisa? Karena buat orang kota, produk yang jujur, otentik, dan ada ceritanya itu barang mewah. Mereka nggak cuma beli madu, tapi mereka beli kepercayaan. Sekarang coba deh lihat sekeliling rumahmu. Ada kamar kosong yang cuma jadi tempat nyimpan barang? Itu bukan cuma ruangan kosong, itu mesin ATM pribadi yang selama ini kamu cuekin. Gini, tren liburan anak zaman sekarang tuh udah beda. Mereka nyari pengalaman otentik, bukan cuma kemewahan hotel yang kaku. Cuma modal kamar bersih, rapi, wifi kencang, sama air panas, plus keramahan kamu tentunya. Udah deh, review bintang 5 dan pundi-pundi rupiah bisa ngelir terus. Hayo ngaku, siapa yang punya kamera mahal, atau sepeda puluhan juta, atau mungkin alat musik yang harganya lumayan, tapi dipakainya cuma sebulan sekali. Nah, daripada barang-barang itu cuma menuhin tempat, mending disekolahin aja biar bisa cari duit sendiri. Banyak orang yang pengen coba, tapi nggak mau beli. Disitulah peluangnya. Oke, lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita bahas bisnis-bisnis yang anti badai ekonomi. Mau kondisi lagi susah atau gampang, orang-orang akan tetap butuh jasa-jasa ini. Ini namanya bisnis kebutuhan primer. Coba deh, iseng-iseng berdiri di depan rumah semenit aja. Hitung berapa banyak motor yang lewat. Banyak kan? Nah, itu semua adalah calon pelanggan potensial kamu. Di Indonesia, motor itu udah kayak kaki tambahan. Dan setiap kaki pasti butuh perawatan rutin. Kunci sukses bengkel kayak gini tuh cuman satu sebetulnya. Jujur. Bengkel yang nggak nipu, yang nggak ganti-ganti spare part sembarangan, yang harganya transparan, itu pelanggannya bisa sampai antri, percaya deh. Kelihatannya kotor, kena oli, tapi hasilnya bersih banget. Dulu mungkin potong rambut ya cuma biar rapi. Sekarang, wah udah jadi soal penampilan, soal kepercayaan diri. Dan enaknya bisnis ini, rambut itu pasti akan selalu tumbuh. Artinya apa? Pelanggan kamu pasti akan balik lagi, dan lagi. Nah, lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan? Orang itu bisa nunda beli baju baru, bisa nunda nonton bioskop. Tapi kalau besok mau interview kerja atau ketemu klien penting dan rambutnya acak-acakan, wah, nggak mungkin ditunda. Inilah kenapa bisnis ini stabil banget. Sekarang kita ngomongin profesi yang modalnya cuma informasi dan kelihayan ngobrol. Tapi komisinya bisa bikin kaget. Mereka ini adalah maklar sunyi. Kerjanya nggak kelihatan, tapi transferan yang masuk rekeningnya kelihatan banget. Cara kerjanya gampang banget. Tugas kamu cuma jadi mata dan telinga di lingkunganmu. Lihat ada ruko kosong, cari tahu siapa yang punya. Terus cari siapa yang lagi butuh tempat usaha. Kamu tinggal sambungin keduanya. Udah, 1 kali deal aja komisinya seringkali setara gaji sebulan loh. Oke, next. Di era digital ini, sekadar jadi jembatan penghubung aja itu bisa jadi duit gede.
Kita nggak perlu menciptakan produknya, kita cuma perlu menghubungkan kebutuhan orang dengan solusi yang udah ada. Perhatiin deh, semua orang sekarang nontonnya apa? Video pendek kan? Reels, TikTok, YouTube Shorts. Nah, ini tuh bisa dibilang demam emas baru di dunia digital. Semua bisnis butuh, tapi nggak semua orang bisa atau sempat bikin. Gini, ribuan pebisnis kecil di luar sana tuh pusing. Mereka tahu harus bikin konten video, tapi mereka nggak ada waktu atau skill buat ngedit. Disinilah kamu masuk. Modalnya cuma HP sama aplikasi gratisan kayak CapCut. Kamu bisa kerja dari mana aja, kapan aja. Gila kan? Banyak pengusaha tuh jago banget jualan, tapi giliran disuruh ngurus surat-surat, izin usaha atau NPWP, langsung pusing 7 keliling. Kamu bisa datang bukan sebagai birokrat yang ribet, tapi sebagai teman yang bantu mereka beresin PR administrasi. Kamu menjual ketenangan pikiran. Ini bisnis jasa murni, profitnya bisa dibilang hampir 100%. Oke, kita udah bahas banyak banget ide bisnis ya, dari yang modal barang di rumah sampai modal skill digital. Tapi semua itu nggak akan ada artinya, nggak akan jadi apa-apa tanpa satu hal ini. Dan ini adalah kuncinya. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya simpel banget. Modal terbesar kamu itu bukan duit di rekening, bukan juga koneksi orang penting. Modal terbesar kamu itu adalah keberanian untuk bilang, oke, gue mulai hari ini. Titik. Dunia lagi berubah cepet banget teman-teman, dan ini adalah kesempatan emas buat kita untuk mulai bangun sesuatu yang jadi milik kita sendiri. Nah, saya penasaran dari 10 ide yang udah kita obrolin tadi, coba deh jujur, mana yang paling klik buat kamu? Mana yang paling mungkin kamu coba di lingkunganmu sekarang? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana.